Sejak umur berapa anak ini dilecehkan? 7 tahun. Tegaknya gitu. Anak dari usia 9 bulan yang dia biayain, yang timang-timang, hancurkan masa depan anaknya. Mental anak saya sudah hancur. Tapi Abi paksa kakak dari berbagai arah. Itunya kakak dijilat, kakak disuruh emut. Meskipun kondisinya saya sedang tidur, dia bilang, Abi udah sering kok megang itunya kakak, Umi. Alat kelamin pelaku sudah hampir masuk. Visumnya itu kan terjadi robekan. 3, 2, 1, close the horde. Oke. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya, Eki Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, Bacalek DPR RI dari Patepan untuk wilayah Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Kali ini kita ketemu lagi di LBU Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada kasus atau masalah yang miris sekali saya dengarnya. Seorang ibu dari Cirebon, lagi dari Cirebon, yang anaknya dicabuli dan dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Ya. Anaknya dari 7 tahun sampai 9 tahun. Bersama juga di sini ada Ibu Hani dan Bapak Kasman, sarjana hukum, lawyernya Ibu Hani. Ya. Dan ini mengingatkan saya lagi sama kasus yang waktu beberapa bulan yang lalu kita angkat. Mbak Vini dari Cirebon juga, yang anaknya bahkan diperkosa oleh bapaknya sendiri. Ya, seorang polisi intel di Cirebon. Ya. Intel ya, kalau nggak salah ya? Dan pada saat itu tuntutan 15 tahun, ternyata vonisnya hanya 1 tahun lebih berapa bulan. Dan dia tidak di PTDH. Kemarin kita angkat kasusnya, kita bersurat ke kanan ke kiri, dan kemarin akhirnya banding. Justru Mbak Vini baru menelpon istri saya, menangis-nangis. Katanya alhamdulillah justru mereka menang banding jadi 20 tahun. Wow. Jadi kayak ultra petita ya. Iya. Di atas tuntutan Di atas JPU. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan ini terjadi lagi dan Cirebon lagi. Ada Ibu Hani. Ya, Mas. Gimana Bu ceritanya? Untuk cerita awal anak itu kemarin per bulan Mei. Iya. Tapi yang awal anak ceritakan itu kejadian di bulan Januari dan Februari tahun 2023-nya, Mas. Oke. Sejak umur berapa anak ini dilecehkan? 7 tahun ternyata. Anak Ibu berapa? 2. 2. Ini anak 2. Ini yang pertama. yang pertama. Ya, Oke, dia baru cerita bulan Mei bulan Mei. untuk kejadian di awal tahun. Betul. Oke, gimana? Kejadiannya gimana? Diapain? Untuk yang tanggal 19 Mei itu, Iya. yang anak ceritakan di bulan Januari dan Februari, memang masih dalam kondisi keadaan yang malu-malu, takut karena uminya tidak akan percaya. Oke. Ya, namun sebelum bercerita anak sudah histeris dulu, Mas. Iya. Karena mungkin ya bertahun-tahun dia sembunyikan luka sendiri, dia telan bebannya sendiri dengan alasan takut Umi Abi berpisah. Oke, jadi ini masih dalam pernikahan ya? Masih Oke, tidak bercerai ya? belum. Oke. Apa yang membuat atau jadi trigger anak ini tiba-tiba cerita di bulan Mei? Kalau menurut saya itu karena dari bulan Agustus sampai kemarin Mei itu memang kondisi kami bertiga di kos-kosan itu sudah sangat amat payah, Mas. Ada saja setiap harinya itu yang membuat anak saya ini merasa tertekan. Saya selalu berpikir dan bertanya, kakak rindu ya untuk pulang ke rumah ke Cikampek. Kakak rindu ya kita kumpul lagi berempat. Oke, saya mau tanya dulu, saya potong sebentar. Ya, Ngekos di Cirebon, pulang ke Cikampek. Kenapa mesti ngekos di Cirebon? karena di tahun 2021 itu, Mas, pasca saya melahirkan anak yang kedua, itu ada insiden juga dengan pelaku ini, Oke. dengan suami ini. Yang akhirnya saya memutuskan untuk, udah deh saya pulang dulu ke rumah orang tua. Oke. Saya bawa anak yang pertama ini, korban ini, saya pindahkan sekolah dari Cikampek ke Cirebon. Oke. Itu awal mulanya kenapa kami bisa di Cirebon akhirnya Oke. kos. Terpisah dengan suami. Betul. Terus? Lalu dari situ di bulan November 2021 Iya. suami minta saya pulang lagi ke Cikampek. Oke, minta pulang. Ya, ayo kita pulang lagi ke Iya. rumah. Rumah Rujuk lah kosong. ibaratnya ya. Ya, rumah kosong Mi. Iya. Saya bilang bagaimana anak? Bagaimana Iya. anak yang sekolah di Cirebon? Sudah biarkan saja. Biar teruskan sampai selesai di kelas 3 pada saat itu, Mas Uya. Setelah itu saya pulang ke Cikampek, Mas, dengan pelaku ini, dengan suami, dengan anak yang kedua. Oh, anak pertama tetap di Cirebon. Tetap di Cirebon bersama nenek kakeknya pada Iya. saat itu, belum ada kos-kosan.
Namun yang namanya feeling seorang ibu ya Mas Uya, Iya. di Cikampek itu saya merasakan tuh, saya nih ibu macam apa ya? Saya di rumah enak dengan suami, dengan anak yang kedua, sementara anak yang pertama di Cirebon sendiri. Anak gadis usia 9 tahun, usia 8 tahun pada saat itu. Di situ saya mulai berpikir, ini nggak bisa nih kalau lama-lama di Cirebon sendiri anak ini. Bagaimanapun juga ini orang tuanya masih sehat semua Mas Iya. Uya. Kenapa harus terpisah? Ini SD bukan SMP, bukan SMA yang Iya. masuk pesantren. Iya, betul. Saya sampaikan ke suami, Abi, Umi ini di rumah nganggur. Cuman urus adik, cuman urus keperluan kamu sebagai suami. Saya banyak diem di rumah. Kenapa kakak harus sekolah di Cirebon? Kenapa nggak kita pindahin aja dari sekarang? Balik ke Cikampek, oke. Ya, itu tuntutan saya, Mas Iya. Uya. Dari bulan Mei, Juni, Juli, sampai Agustus. Oke. Dan di bulan Juni itu, saya anehnya itu, suami malah bilang, udah biarin, nanti Abi yang carikan kos-kosan untuk kakak Di Cirebon. di Cirebon. Oke. Maksud saya gimana? Anak kelas 3 SD suruh kos sendirian, Iyalah, nggak masuk akal. Abi maunya gimana? Saya bilang, nggak apa-apa, nanti Abi biar bolak-balik Cirebon Cikampek. Karena pada saat itu rupanya sudah ada kedekatan itu Mas Uya dengan Luki Hakim. Luki Hakim maksudnya? Ya, dengan Luki Hakim, Mas Luki Hakim. Maksudnya siapa yang deket? Pelaku ini, suami ini. Oke. Sudah ada kedekatan dan sering ada pertemuan di Cirebon, di Oke. kawasan Patra. Karena memang pelaku sendiri mempunyai Maksudnya ini temennya Luki Hakim gitu, betul? Saya tidak paham perihal itunya. Yes, Namun yang iya. saya tahu itu, Luki Hakim itu menganggap pelaku ini guru. Ada bertanya tentang kasusnya yang kemarin dengan bupatinya, Bu Ninanya sendiri. Itu banyak konsultasinya. Tunggu, ini bukan politis nih jadi. Emang ini kejadian benar nih? Ya, Soalnya kita bisa konfirmasi juga sama Luki Hakim. Iya. ya. Oke, lanjut dulu ya. Ya. Ternyata memang sudah ada sering pertemuan di kawasan Patra karena di situ kami punya cabang Iya. pengobatan herbal di kawasan Patra itu. Namun saya tetap tidak setuju, Mas. Saya ibu, saya punya feeling nggak enak. Saya tahu nenek kakeknya mereka sibuk dan tidak akan pengurusan penjagaan orang tua ya Mas dengan nenek kakeknya meskipun sesayang apapun tetap kan berbeda Mas Uya. Tapi pelaku ini, suami ini kukuh. Kamu urus adik, biar urusan kakak itu urusan saya. Oke. Dan di situ sering Mas, dari Cikampek izin ya Ke Cirebon. ke Cirebon nengokin kakak Sendirian. sendirian. Oke. Saya percaya Mas Uya. Iya. Mengingat anak ini, korban ini kan diurus oleh pelaku ini kan semenjak usia 9 bulan Mas. Semenjak usia 9. Oke. Si suami ini berarti ayah tirinya si. Betul. Oke, suami kedua berarti ya. Betul. Oke. Jadi tidak ada sedikit pun kecurigaan, Iya, pikiran pastilah, yang aneh-aneh pastilah. tidak ada Mas Uya. Oke. Karena memang sama-sama memprotek anak ini dari mulai pakaiannya, adabnya. Untuk laki-laki yang jadi saudara sendiri aja nggak boleh dekat-dekat Mas Uya. Kata suami nih. Kata suami, Oke. jangan pernah kamu kasih izin anak nginep di rumah saudara kamu tanpa ada kamu ibunya. Oke. Dia sempat ngomong begitu. Betul. Itu dari usia 3 tahun udah seperti itu Mas. Komitmennya dengan saya. Oke. Terus akhirnya? Akhirnya di 2022 dengan alasan baru, dengan rencana baru menurut dianya. Saya mau masukin anak ke pesantren ya. Iya. Pesantren mana? Pesantren Kampus Hijau, Kampus Ijo Indramayu. Apa itu? Pesantren modern Oke. di Indramayu. Saya bilang, saya nggak bisa langsung setuju. Sebelum saya survei dulu nih pesantren seperti apa. Iya. Karena ya saya tidak bisa menampik ya Mas Uya. Artinya kabar di luar tentang pesantren itu kan banyak yang tidak aman untuk anak-anak Iya. gitu. Akhirnya saya lupa tanggalnya Mas Uya. Namun alhamdulillah semua bukti chat video itu masih saya simpan. Iya. Di bulan Juni, di bulan Juli juga, kita survei kemana, ke pondok, Indramayu. ke Indramayu.
Kita jemput dulu anak di Cirebon, Mas Uya. Dan lucunya, begitu sampai di pondok pesantren, saya sama anak itu cuma diajak muter parkiran aja. Nih kampusnya yang ini. Loh, kenapa nggak ketemu sama salah satu pengurusnya mungkin, gurunya mungkin? Udah nanti aja, itu urusannya Abi. Abi ada kawan dekat di sini yang sama-sama mengajar. Oh ya sudah. Kerjanya apa sih Abi ini? Dia lebih ke pembinanya, pendirinya, Mas. Dari PP, dari yayasan itu sendiri. Nah, ini suami ibu nih? Iya, Yayasan pelaku apa ini. nih, bergerak di bidang apa? Dia di dakwah juga, Oh, pendakwah? pengobatan alternatif semacam itu juga. Oke. Ya. Dan di tahun 2021-2022 itu, Mas, kenapa beliau ini, pelaku ini aktif di Indramayu? Karena memang ada rencana untuk membangun pondok pesantren di sana. Di Indramayu? Di Indramayu. Banyak pesantren di Indramayu ya? Oke, terus? Rencananya, Iya. gitu. Yang tadinya di Purwakarta batal. Kenapa? Nggak dikasih izin. Nggak dapat izin. Oh ya sudah. Oke. Jadi di mana? Di Indramayu. Ada yang mau mewakafkan tanahnya atau gimana? Saya nggak paham ya, Mas. Iya. Lalu saya bilang, gimana progresnya pesantren? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jadi sering ke Indramayu? Sering ke Indramayu. Oke, untuk membangun pesantren itu? Iya. Tapi tidak tinggal di Indramayu ya? Tinggal juga kan orang tua pelaku ini di Indramayu, Mas. Keluarga besar di Indramayu. Kita balik lagi nih ke soal perbuatan ini. Akhirnya? Akhirnya di tanggal 19 Mei itu anak ceritakan semuanya. Iya. Dengan malu-malu, dengan takut. Apa trigger yang membuat anak akhirnya cerita? Karena melihatnya kami sudah kacau aja, Mas, bertiga ini. Tidak ada kejelasan Apa? intinya. Anaknya tiba-tiba cerita begitu aja? Apa ada kejadian momentumnya? Apa yang buat anak ini cerita? Di tanggal 16 Mei-nya pelaku mau ajak lagi korban ini ke hotel. Minta izin, Kak, Abi mau ke kos-kosan ya, jemput kamu. Abi mau ajak kamu ke hotel. Di situ anak langsung sampaikan ke saya, Umi nih, Abi mau ajak kakak ke hotel. Mau apain, Kak? Nggak tahu. Belum curiga, Ibu? Meskipun sudah banyak, Mas, sebetulnya Iya. kode-kode semua tuh, firasat tuh sudah banyak. Ini kenapa berbulan-bulan kok suami ini nggak pulang-pulang, Mas? Cenderung menghindar dari saya. Iya. Apa karena memang sudah ada perempuan lain? Atau memang seperti apa? Meskipun alasannya selalu urusan pekerjaan. Oke, akhirnya adik cerita tadi, Ya, diajak ke akhirnya hotel, ya. akhirnya sampaikan, Umi kalau Abi ajak kakak ke hotel jangan kasih izin ya. Oh, dia bilang begitu? Iya, Itu pertanda awalnya ya? ya. Oke. Lalu saya sampaikan ke Kenapa? pelaku ini. Oke. Langsung saya sampaikan, maaf hari ini saya tidak terima tamu. Saya bukan tamu, saya mau jemput anak-anak saya. Itu jawaban pelaku. Kenapa kamu malah menghalang-halangi apa yang menjadi hak saya untuk dekat dengan anak? Bukan menghalang-halangi, kondisi saya dengan anak-anak sedang tidak sehat. Itu belum cerita anaknya kenapa Belum ya? cerita. Tapi udah feeling nggak? Sudah feeling, Mas. Kok tiba-tiba anak kalau Abi ngajak saya ke hotel jangan dikasih izin? Iya. Apa yang dipikiran saat itu? Dari anak sendiri atau saya Dari sendiri? Apa yang udah berkecamuk dengan statement itu? Jangan dikasih izin. Rasa yang masuk saya, Mas. Apa yang dipikiran ibu saat itu? Karena anaknya belum cerita nih. Iya, karena setiap kali setelah anak ini dibawa, Mas, sama bapaknya, selalu dari raut wajah aja tuh dia berubah. Dia yang seharusnya happy, bahagia, dia malah sedih, Mas. Dia malah sedih. Oke. Tadi kan anak belum cerita, baru bilang Iya. itu. Iya. Ibu udah curiga belum gitu? Pada saat itu belum, untuk yang sampai hal ke... Jangan kasih izin tadi. Iya, itu belum sampai ke perihal pencabulan gitu, Mas. Baru kepikirannya apa? Ya pada saat di tanggal 19-nya itu dia cerita. Oke, cerita apa? Gimana akhirnya cerita? Semua Apa yang diceritakan? di tanggal yang dia ceritakan di bulan Januarinya itu, Mas. Apa yang terjadi? Umi, ya Allah,
Sebentar ya Mas Uya. Apa? Setiap Santai. kali ditanya kronologis time. meskipun Oh, saya berulang ngerti, kali saya ngerti. pasti butuh apa Saya ya. ngerti. Dia nangis Mas Uya bangun tidur. Dia teriak, "Kakak capek Umi. Kakak capek." Saya kira dia capek bantu saya Mas Uya. Ya. Karena saya ada jualan kecil-kecilan di Iya. kos-kosan. "Kakak capek ya temenin Umi jualan." "Bukan. Kakak capek sama Abi." Saya langsung tanya Mas Uya, bodohnya saya pada saat itu saya malah bertanya, "Kakak sudah tahu kalau Abi menikah lagi dengan perempuan lain?" Emang kondisinya menikah lagi? Saya dapat informasi Mas Uya dari salah satu jamaahnya bahwa di majelis itu sudah ada perempuan lain, Umi. Iya. Gitu. Ibu nanya, bilang begitu? Ya. Apa kata anak ibu? Bukan masalah perempuan lain, bukan masalah Abi punya pacar atau punya istri lain, Umi. Masalah kakak sama Abi. Kakak diituin, berulang kali Mas Uya. Diituin. Saya di atas kasur, anak di ubin. Kakak diapain sama Abi? Ayo ngomong sama Umi. Udah mulai kepikiran yang aneh-aneh pada saat itu? Sudah Mas Uya. Apa yang dipikiran ibu pada saat itu? Kalimat di sini cuman nggak beres nih. Iya. Nggak beres. Iya. Akhirnya anak bilang, "Kakak diperlakukan kayak di TV-TV, Umi. Di YouTube, di TikTok beritanya." Oke. Dan memang Mas Uya, di sebulan itu saya selalu dapat berita di Instagram itu tentang pencabulan, pemerkosaan. Ada yang sampai hamil oleh bapak kandungnya sendiri. Iya. Dan saya selalu berdoa Mas Uya di sebulan itu tuh. Iya. Ya Allah, saya bilang alhamdulillah anak saya aman meskipun dengan bapak tiri. Sempat tersirat itu ya? Sempat tersirat itu. Ternyata di hari itu dia bilang diituin. Abi pelecehan seksual ke kakak. Dia ngomong begitu, kata-katanya Iya, pelecehan pelecehan seksual. seksual. Kakak tahu dari mana pelecehan seksual? Iya. Tahu dari TikTok. Dan sebelumnya Mas Uya, anak ini pernah bertanya ke saya, Mas Uya, Iya. "Umi, kalau pelecehan seksual itu apa sih? Kok kenapa ya yang kena pelecehan seksual bisa sedih?" katanya. "Kok bisa sampai hamil?" Kemudian lihat ada Ya berita itu. berita-berita ya. Dan apa yang dia alami mungkin ya Mas Uya ya. Karena di tahun 2020, 2021 sampai 2022 dia tidak mengerti apa yang dia terimakan perlakuan dari bapak tirinya itu adalah pelecehan dan pencabulan, Mas Uya. Ya. Saya jelaskan lah. Justru karena dia ngelihat di TikTok segala macam, dia jadi mengerti. Mengerti, betul itu. Berarti ada positifnya sebetulnya. Dia jadi tahu dan dia jadi bertanya. Betul. Terus abis itu ibu nanya nggak diapain katanya tanggal 10 itu? Tanggal 2 Januari Mas Uya. Oke, 2 Januari. 2 Januari 2023. Di tanggal 2 Januari itu kondisi anak sedang tertidur Mas Uya. Pagi-pagi. Ya. Tapi tidur ayam kalau bahasa anak. Iya. Tidur nggak tidur. Jam 5:30 Iya. Abi ini, panggilan dia kan Abi ke pelaku ini. Abi ini masuk kamar langsung naik kasur, langsung menyingkap kaos yang kakak pakai. Iya. Disingkap apa dibuka kak? Disingkap sampai sedada. Dia praktekkan sampai sedada. Terus kakak diapain? Kakak gini Umi, kakak gini, kakak ngelawan, kakak nggak mau. Tapi Abi paksa kakak dari berbagai arah. Sambil dia bisik-bisik Mas Uya, itunya kakak dijilat, dimut sama Abi. Kakak nggak mau, kakak mau teriak, tapi nggak ada siapa-siapa, katanya Mas. Iya. Terus kakak gimana? Iya kakak gini. Lalu Abi buka celana kakak. Dia buka sampai selutut Umi. Dia paksa kaki kakak terbuka. Iya. Kakak nggak mau. Kakak gimana cara ngelawan Abi? Kakak rapetin kaki, tapi Abi paksa kakak. Hancur ibu saat itu. Pasti. Hancur Mas Uya. Tapi saya pada saat itu tidak langsung menunjukkan di hadapan anak. Nanti bagus. Ya. Sama sekali. Pada saat anak bisik-bisik, Umi, kakak disuruh emut itunya Abi. Pada saat kakak sudah emut,
Abi keluar cairan di sini kakak, terus kakak elap. Itu sambil bisik-bisik Mas Uya. Iya. Setelah itu saya langsung cut karena saya nggak sanggup. Pasti. Oh jadi ternyata sekian bulan ini Iya. ini persoalannya, ini yang tersembunyi. Lalu saya suruh dia, kakak main dulu ya. Umi ada yang mau Umi hubungi. Iya. Pada saat itu orang yang pertama kali saya hubungi itu orang kepercayaan pelaku Mas Uya. Iya. Majelis itu sendiri. Iya. Ibu ceritain semua. Iya. Apa katanya? Saya sampaikan ke orang itu. Ini kakak ada cerita ke saya. Cerita apa Umi? Saya ceritain semua itu Mas Uya. Apa kata beliau? Wah, ini harus segera diselesaikan Umi. Karena bagaimanapun juga akan memberikan trauma, dampak yang gak baik kepada si kakak. Ya. Kata orang ini Mas Uya. Tadinya saya percaya Mas Uya ke orang ini nih. Artinya sehari-hari dia dakwah juga di majelis. Tugasnya itu aja di majelis. Teteh, kalau Umi butuh saya bisa datang kapanpun, saya menyaksikan. Tapi tolong dicari waktunya yang tepat untuk tanyakan hal itu ke Abi. Iya. Itu arahan ini. Akhirnya sudah saya tutup. Saya sampaikan lagi Mas Uya lewat chat. Kalau memang ini benar, saya tidak akan tinggal diam. Sekalipun ini yang saya hadapi suami saya sendiri. Jawabannya berubah Mas Uya. Apa? Umi jangan fitnah. Oh ya? Ya, ada semua masih Oke. saya simpan. Umi jangan fitnah. Tidak mungkin Abi melakukan itu Umi. Karena memang semuanya tahu Mas, kedekatan pelaku dengan korban ini seperti apa. Di majelisnya semua tahu, makanya tidak menyangka Mas Uya. Akhirnya sore itu Mas Uya, anak ini saya suruh main. Saya telepon kawan saya harus gimana? Saya tidak ada ragu Mas Uya sedikit pun. Meskipun anak ini baru sepenggal ceritanya di bulan Januarinya saja. Februari belum ceritain? Belum cerita. Okay. Di tahun 2022-nya dia belum ceritakan. Di tahun 2021, 2020 belum cerita? Belum. Oke, Saya lanjut. Saya percaya. Ini terjadi? Ya? Ini terjadi. Sampai akhirnya anak ini bilang ke saya Mas Uya, kakak bangga, kakak bisa cerita ini ke Umi. Akhirnya. Kakak plong. Karena kondisi perubahan tubuh anak ini Mas Uya sudah bukan seperti anak usia 10 tahun SMP. Kok Umi bisa percaya? Kata korban ini. Jawaban saya satu, karena saya nggak pernah ngajarin kamu bohong. Saya cuma bilang itu Mas Uya. Oke. Terus habis itu Ibu belum ngobrol sama suami Ibu? Belum, saya tahan. Karena saya tahu watak pelaku ini seperti apa. Seperti apa? Manipulatif Mas Uya. Manipulatif. Ya. Dan bahasa sekarang itu yang saya tahu flying victim. Oke. Akhirnya cerita yang Februari tahun sebelum itu gimana akhirnya? Pada saat di kantor polisi. Ibu laporin ke kantor polisi? Langsung di tanggal 22-nya. Cuman jeda 2 hari pada saat itu. Karena saya butuh arahan dulu nih dari kawan yang ngerti menurut saya. Oke, di kantor polisi mana Ibu laporin? Polres Cirebon Kota Mas Uya. Oke, Polres Cirebon Kota. Dulu yang kasus Mbak Vini di Polres mana coba dicek dong? Sama di situ juga. Polres Cirebon Kota juga? Betul. Oke, selanjutnya? Di tanggal 22 itu salah satu penyidik langsung bawa anak saya di ruangan yang berbeda. PPA berarti ya? Betul. Oke. Saya dimintai keterangan, anak saya juga dimintai keterangan. Setelah anak saya dimintai keterangan selesai Mas Uya, penyidik menyampaikan ke saya lebih syok lagi. Ibu tahu tidak? Apa yang Ibu tahu? Iya. Kejadian kapan? Januari tanggal 2 pada saat itu doang? Iya, pada saat saya lagi di Bali. Iya. Bu, di bulan Februari ini anak Ibu masih mendapati perlakuan kekerasan seksual itu. Ibu di kamar tidak kos lagi? Itu di Cikampek Mas Uya, di majelisnya. Iya. Majelis tuh apa sih lebih ke?
kayak kajian mingguan sih Mas Oke, Uya. oke, oke. Kajian mingguan gitu. Oke. Apa kata polisinya? Diapain anak ibu? Allahu Akbar. Alat kelamin pelaku sudah hampir masuk, tapi hanya di ujung itu Mas Uya. Iya. Sudah hampir masuk. Ibu tahu ada kejadian di hotel? Tidak tahu. Tapi ibu ingat anak ini pernah bersama dengan bapak saja pergi ke hotel? Tidak tahu. Coba ibu ingat-ingat kapan ibu kasih izin bapak untuk bawa anak. Saya bilang, saya bukan kasih izin, tapi memang suami saya mau ke Cirebon nengokin anak saya. Bukan saya kasih izin mereka berdua pergi, bukan. Akhirnya penyidik ceritakan yang hari itu anak ceritakan Mas Uya, meskipun belum semuanya juga. Bahkan di tahun 2020 pun korban ini belum menyampaikan ke pihak penyidik itu Mas Uya. Jadi hanya Januari dan Februari. 2 tanggal itu. 2 tanggal itu saja. Akhirnya aduan itu diterima hari itu juga. Dan seingat saya surat visum pun keluar Mas Uya. Apa besoknya gitu ya? Surat visum keluar. Hasil visumnya? Itu yang bikin saya sampai saat ini tidak terbesit sedikit pun untuk mencabut laporan Mas Uya. Apa hasil visum? Saya melihat proses anak saya bagaimana dia takut, dia malunya. Ada dokter, ada 3 bidan Mas Uya di ruang visum itu. Sampai aku boleh nggak diobat bius aja? Supaya aku nggak inget, supaya aku nggak ngeliat, supaya aku nggak ngerasain apa-apa. Saya udah nggak sanggup Mas Uya. Sementara tetap anak harus didampingi oleh saya. Teriak, sakit, sampai dia tutup mata dia. Terus yang dia sampaikan, kok sakitnya kayak yang pertama Abi lakuin itu ke kakak ya, Mi? Sakit ya kak, sakit. Oh, Umi rasanya gini melahirkan, kata dia. Anak dibawa Mas Uya oleh salah satu bidan, ditenangkan, dibantu. Saya dipanggil oleh dokter. Ibu tahu anak ibu ada keluhan di kemaluannya. Tahu dok, apa yang ibu lakukan? Saya bilang, saya kira memang anak ini sudah waktunya untuk menstruasi. Dari Januari, Februari, sampai Maret, April itu Mas Uya keluhannya itu di kemaluan. Kok kenapa ya Mi, kakak begini. Ternyata mohon maaf Mas Uya, sudah ada keputihan yang berlebih. Lukanya masih sangat amat terlihat. Lukanya? Iya, bahkan dokter sendiri meragukan kalau memang nih kejadian terakhirnya di bulan Februari. Ini apa mungkin Bu kejadian terakhirnya di Februari? Lukanya masih begini loh Bu. Berarti ada kejadian lagi setelahnya? Perkiraan dokter seperti itu Mas Uya. Tapi saya tanya, saya gali lagi ke anaknya tidak ada. Pengakuan anak yang tahun-tahun sebelumnya diapain aja katanya Bu? Di tahun 2020, pada saat saya sedang ke majelis Mas Uya, anak itu diminta untuk membuka semua pakaiannya. Kondisi pelaku membuka juga pakaiannya. Anak diminta untuk tidur di dadanya pelaku. Pikirnya anak pada saat itu, oh iya sayangnya Abi ke anak, sayangnya ayah ke anak, nggak ngerti Mas Uya usia 7 tahun itu. Dan memang sudah sering ada di tahun 2020 itu sudah sering meskipun kondisinya saya sedang tidur Mas Uya. Dia bilang, Abi udah sering kok megang itunya kakak Umi. Ada ibu padahal? Ada saya. Umi kemana kak? Umi tidur. Karena memang pelaku ini punya kebiasaan begadang Mas Uya sampai pagi. Ini kalau emang benar nih sakit ini orang? Sakit, biadab emang. Biadab ini. Kalau emang ini benar terjadi ini sakit, biadab. Kan ini kan kebenarannya Bang,
berdasarkan hasil visum, bukan berdasarkan versi cerita. Iya. Ya, jadi udah ada hasil visumnya. Visumnya itu kan terjadi robekan arah jam 3, jam 9, jam 6. jam 6. Artinya kan perbuatannya memang udah biadab banget. Berarti Bukan kalau bisa manusia dibilang lagi. ini dicabuli saja, apa sudah diperkosa kalau gitu? Ya, cabul itu udah bahasa kasar itu. Iya. Iya, Bisa pemerkosaan dibilang itu bahasa diperkosa? on. Iya. Cabul Iya. itu bahasa kasar itu. Ditelanjangin itu diperkosa berarti kan? Iya. Gitu. Tegaknya gitu. Anak dari usia 9 bulan yang dia biayain, yang dia sayangi, yang timang-timang, dibeli makan, di usia 6-7 tahun dia langsung hancurkan masa depan anaknya. Oke, artinya Polres Kota Cirebon sudah benar nih menerima laporan ibu ya? Betul. Nah, gimana kelanjutan kasus? Iya. Memang kami mengapresiasi Bang ya. Pihak Polres Cirebon itu menerima kasus ini. Saya terdorong. Saya udah ya hampir puluhan tahun berkecimpung di dunia advokat. Pelaku pun sampai saat ini belum di BAP. Pernah dipanggil sekali tapi nggak pernah datang. Baru tadi pagi saya berbicara dengan penyidik, katanya mau dipanggil hari ini. Tindak pidana pencabulan atau tindak pidana seksual terhadap anak itu nggak bisa diperlakukan seperti tindak pidana lainnya secara umum. Iya. Nggak boleh. Harus ada penanganan khusus, orang-orang khusus, semuanya khusus. Oh iya, benar. Jadi, dan dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, tidak perlu harus nunggu saksi, baru perkara itu diproses. Cukup mendapatkan catatan atau pendapat dari psikolog, pendamping, atau P2 TPA itu cukup jadi bukti bahwa telah terjadi peristiwa pidana terhadap anak itu. Polisi langsung naik penyidikan bisa. Tidak harus, ini kan polisi beralasan masih cari saksi karena pelaku ini adalah public figure daerah situ. Public figure. Gitu. Apa sih public figure dia? Nah, saya tanya public figure-nya apa? Saat ini dia menjadi caleg, Bang. Caleg. Caleg katanya. Wah, Gitu. kalau dia jadi caleg, kalau ada yang milih dia mah keterlaluan. Nah, Caleg, caleg, calon legislatif, calon legislatif. DPRD, DPR RI. DPRD. Gitu. Siapa dia jadi caleg? Nah, itu. Loh, kalau memang seperti itu, kenapa nggak diproses dulu? Jadi kami hati-hati, Bang, dalam memprosesnya. Karena apa? Takutnya kami nanti di peradilan, segala macam. Kalau memang udah ada bukti material, kenapa harus takut? Ini bukan dari partai saya kan, Bang? Bukan. Nggak, kalau dari juga nggak apa-apa. Saya orangnya Bukan. transparan karena saya nggak punya media, saya nggak punya kepentingan politik partisan sama sekali. Dan Iya. kami ungkapin ini bukan karena dia sebagai tokoh politik atau seperti apa, tapi memang kami berbicara fakta material yang memang saya analisa dari dokumen, data, dan keterangan. Cross check juga langsung kepada anaknya, langsung berbicara dari hati ke hati depan ibunya. Kita ya punya insting lah. Kita kan pernah belajar tentang ilmu kriminalistik. Kita bisa tahu ini di hasil rekayasa, walaupun dari anak kecil, apa tidak. Kita bisa ada feeling itu kok. Kita orang hukum pasti ada feeling itu. Maka saya langsung bilang ini biadab. Di mata kami, orang hukum, saya bilang, tidak ada namanya restoratif justice terhadap pelaku kejahatan seksual. Nggak boleh ada. Dan saya sampaikan ke penyidik, nggak ada itu. Karena saya lihat juga hasil historical chatnya, modus operandi pelaku ini sekarang, mencoba terus berbuat baik kepada Ibu Hani ini. Dengan cara, ayolah kembali, kasihan anak, masa depan anak kita ini udah 2 orang, gini, begitu-gitu. Betul. Gitu. Tapi ibu tetap ngotot, nggak mau. Itu cara dia mengambil hati supaya laporan dicabut. Nah, kemarin terakhir ya, karena ibu ini nggak ngotot, nggak mau, dia datang ke rumah nggak dibukain, diancam ibu lapor balik. Atas laporan apa dia? Nah, itu juga tidak tahu. Dia hanya bilang kalau memang Umi tidak mau damai, tidak mau maafkan saya, dan anak-anak juga tidak mau terima saya, ya udah saya tidak takut dengan laporan polisi itu dan saya bakal lapor balik. Siapa nama orangnya sih? Siapa? Tapi dia lebih terkenal dengan panggilan Itu nama-nama beken di komunitasnya nama dia. bekennya. Jadi itu semacam mereknya dia. Betul. Merek usaha, merek LSM, gitu-gitu. Untuk mendongkrak popularitas dia itu. Apa reaksi dia saat tahu akhirnya dia dilaporkan atas kasus? Apa nih? Berarti pencabulan? Pencabulan. Anak di bawah umur? Pemerkosaan berarti kan? Pemerkosaan. Apa reaksi dia? Dia di beberapa hari itu tidak ada hubungi saya, Mas Uya. Tapi dia tahu dilaporkan. Tapi karena saya dapat informasi dari penyidik, Bu,
Bapak sudah menerima ya surat panggilan pertama dari iya. kami pihak penyidik. Oh iya, iya. Di Ibu ada tidak konfirmasi dari Bapak? Tidak ada. Sudah 3 hari ini tidak ada komunikasi Bu Dewi dengan saya. Acu seacu-acunya yang biasanya merayu Mas Uya. Tolong beri saya kesempatan. Saya ingin kembali lagi memperbaiki lagi. Kamu mau apa? Ada keinginan apa? Selalu seperti itu. Di 3 hari itu tidak ada. Akhirnya kemarin, saya lupa harinya Mas Uya, datanglah ke rumah. Suami Ibu ini? Iya, tanpa sepengetahuan. Iya. Tapi karena malamnya dia sudah bertanya, Umi dan anak-anak di mana? Saya tanya balik, ada apa? Saya mau ketemu anak-anak. Saya bilang jangan nekat. Tolong ingat psikis mentalnya kakak. Jangankan kakak sebagai korban, saya juga sebagai ibunya sangat amat terpukul sampai sekarang. Dan di keesokan harinya Mas Uya datang jam 9 pagi. Di depan rumah, di teras rumah, korban yang menyaksikan, yang mengetahui, korban langsung teriak histeris di tangga. Ah, Umi datang. Sudah sebut nama Mas Uya. Dia lari langsung masuk kamar, dia lemes, dia duduk di ubin. Kak, tenang, memang benar. Karena semalamnya saya sudah ada feeling ini pasti datang. Saya kunci semua Mas Uya pintu, saya ambil kunci itu dari ruang tamu itu. Saya lihat ke bawah, ngendap-ngendap, ternyata benar. Sempat ketemu nggak? Enggak, namun tidak berhenti. Chat itu tidak berhenti mengemis. Banyak sekali Mas Uya. Intinya apa? Ngajak apa? Balikan? Ya, Dia mengakui kesalahannya nggak? mengakui. Bilang apa? Bahkan yang di Bali itu, dia bilang, saya melakukan itu karena saya tidak bisa menahan kamu untuk tidak pergi ke Bali. Oh, jadi dia udah ada pengakuan di chat ini jelas ya? Sudah ada surat juga kok dia tulis. Iya. Apa surat apa? Yang intinya dia minta maaf sama anaknya. Dia mengaku ya dia tidak akan mengulangi perbuatan menyakiti anaknya. Intinya itu. Dan itu tulisannya kita udah serahkan pada polisi. Karena dia buat itu 31 Mei 2023. Setelah 2 minggu buat laporan. Iya, itu arahan dari penyidik. Karena penyidik minta bukti pendukung kan. Iya, udah cukup kuat. Udah cukup kuat sebenarnya. Tulis tangan dia dengan chatnya dia udah mengarahkan, udah benar ada peristiwa. Ada bukti surat. Saksi ya jangan berharap ada saksi. Iya. Kalau ada saksi nggak mungkin ada terjadi peristiwa pencabulan kan gitu. Iya. Surat udah ada, hasil visum ada. Petunjuk ada, surat pernyataan dia. Mau apa lagi? Tinggal panggil ahli. Kalau panggil ahli kan ada nanti dari P2 TP2A itu. Iya. Kan itu ahlinya dia. Psikolog pendamping. Itu udah cukup sebenarnya. Insya Allah harusnya sih cepat habis ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya memang peristiwanya kan di beberapa tempat Bang. Iya. Bukan hanya di Cirebon. Iya. Jadi peristiwanya itu terjadi di Cikampek. Cikampek. Ya kan. Ada di Indramayu. Iya, lokus deliktinya banyak. tidak ada. Ya pernah ke sana kan, tapi kan Iya. kita nggak tahu nih. Iya. Tapi kan peristiwa kan dari tahun 2020 bayangkan. Iya. Terakhir di Cirebon. Memang Polres Cirebon tidak bisa menjangkau peristiwa di Purwakarta ya. Iya. Atau Cikampek. Tapi kan bisa diambil alih atau ditarik oleh Polda. Iya, betul. Polda Jawa Jawa Barat. Gitu. Oke, coba ini dari Polres Kota Cirebon ya. Polres Coba Kota nanti kita Cirebon. kontak Kapolresnya kan. Iya. Polres Kota Cirebon ya. Iya. Oke. Gitu. Dan artinya dia ada nggak upaya untuk cabut laporan itu? Bilang gitu. Membujuk ibu untuk mencabut Iya, laporan. ada. Bilang apa dia? Abi sudah berusaha mediasi baik-baik dengan Umi. Coba pikirkan anak-anak kita. Oke. Masa depan anak-anak bagaimana? Nggak peduli, Bu, nggak usah peduli. Iya. Bagaimanapun juga sampai saat ini kamu hidup dari saya. Kamu bekerja tidak? Nggak usah takut, Bu. Kamu tidak mempunyai penghasilan. Iya. Selalu seperti itu. Saya bilang memang nilainya masa depan anak saya itu segitu. Anak saya punya Tuhan. Ini lebih dari persoalan makan, kebutuhan Iya. sehari-hari gitu Mas. Ini masalah besar. Cuman yang disampaikan pelaku ke korban ini malah, kamu tanya ke ibu kamu, uang yang Abi kirim sehari 300.000 itu masih ada tidak? Ditabung tidak? Dia ngungkit gitu. Iya.
Kalau sampai uang itu habis sama ibu kamu yang rugi, Kak. Itu pada saat anak ceritakan itu ke saya langsung tegur. Saya langsung tegur pelaku, Mas Uya. Maksudnya apa? Sampaikan itu ke anak. Kalau memang kamu mau tahu, kamu tanya langsung ke saya. Saya yang tahu kebutuhan sehari-hari, bukan anak. Mau saya rinci semua, saya akan rinci. Saya bilang. Namun tetap dengan manipulatifnya, Mas Uya, selalu mencari kesalahan saya di 10 bulan sebelum kasus ini terkuak itu. Anak ibu yang kedua anak dari dia apa? Iya. Anak dari dia. Iya. Dan sampai sekarang dia masih memberikan uang. Setelah dia tahu dia dilaporkan, panggilan pertama itu dia sudah stop. Ketahuan orangnya kayak apa berarti? Iya. Iya, iya. Memang orang bajingan sih, Bang. Iya, ini bajingan, super bajingan. Dia Super stop. bajingan. Dan dia menyampaikan ke saya bahwa saya juga bisa menguak semuanya. Apa Maksudnya yang mau menguak apa? Saya bilang. Uang yang saya kasih ke kamu. Ya iya, suaminya masih istri dong, ya kan? Ini anak lo, bro. Iya kan? Ngapa diungkit-ungkit? Pengecut lo. Iya kan? Sampai pada saat pelaku sendiri mengakui ke saya, Iya. Mas Uya, itu baru saya dilarang untuk jualan. Saya jualan nasi ceplok di SMK Wahidin, Mas Uya. Kamu udah deh nggak usah jualan lagi. Urus aja anak-anak. Apa tanggapan dari tadi siapa tadi? Kang siapa tadi itu? Setelah ini apa? No comment. No comment. Tetap kukuh bahwa itu fitnah ke gurunya. Iya. Dan saya blokir, Mas Uya, karena saya sakit hati. Terus tanggapan teman-teman ini? Ada satu lagi yang sudah tahu kasus ini, mereka dia juga sama melindungi lebih. juga. Ya, melindungi. Ya. Malah membandingkan kasus anak saya dengan kasus anaknya. Apa katanya? Teh, saya mau cerita. Cerita apa? Urusan anak saya. Saya nggak bertanya kenapa, Mas. Ya. Saya tidak bertanya. Loh, kan Mas bilang ini hanya perkara surat rumah. Saya nggak mau dengar cerita yang lain karena saya juga punya kasus. Tolong sampaikan ke gurunya ya, Mas. Tanggung jawab. Mental anak saya sudah hancur. Jadi suami ibu tuh punya banyak murid-murid berarti? Banyak. Murid dalam kajian tuh berarti apa sih? Ngaji gitu maksudnya? Ngaji, tadabbur Al-Quran, Mas Uya. Ini jangan sampai habis tayangan ini kita dibilang kriminalisasi terhadap ulama, ya enggak ya? Ini nggak ada urusan ya? Ya ada. Kita ini kalau untuk namanya oknum mau siapa aja Iya, gitu kan? siapa aja kita hajar. Kita ajar, nggak ada peduli. Ini cuma kebetulan aja Iya. ini. Dia kategori kalau Guru, tokoh agama, lah ya. tokoh masyarakat, Iya, tokoh iya. pemuda lah gitu. Nggak ada urusannya sama itu. Nggak ada Jangan urusan semua. dipolitisir nih, Mak. Iya. Tadi juga dibilang nih dipolitisir urusan politik lah apalah gitu. Enggak. Iya, iya, iya. Tidak sama sekali, Mas Uya. Oke, langkah apa yang akan dilakukan Mas untuk kasus ini berikutnya? Kan melihat perkembangan perkara ini tentu kami minta perlindungan hukum di Mabes Polri dan Polda Jawa Barat Ya, betul. pada intinya ya, Mas. Dan kami juga minta atensi dari lembaga-lembaga terkait, Ya. misalkan kayak Menteri Perempuan dan Anak, ya Komnas Perempuan, karena ini kan anak perempuan, terus KPAI karena masih ada anaknya juga, dan termasuk LPSK. Ya, LPSK sudah sejauh apa? Belum, minggu-minggu depan ini kita akan upayakan ke LPSK untuk minta perlindungan terhadap ibu ini. Oke. Karena udah mulai teror kan ke ibu ini oleh pelaku ini. Iya, iya. Gitu. Iya. Udah ketemu LPSK siapa? Belum. Nanti saya kasih nomor telepon Mas Edwin Partogi atau Pak Hasto ya. Boleh. Iya, boleh. iya, benar. iya, iya. Iya. Gitu. Oke. Jadi ya kami berharap lah pihak Mabes Polri juga cepat Iya, respon ya. Iya, harus. Seperti semuanya quick responnya ya tolong. Iya, kalau perlu emang kalau ini daerahnya banyak kan tadi ada Ditarik Cikampek, aja ada ini, ke Polda tarik ke Jabar Polda atau ke Jabar Mabes. atau ya ke Mabes Mabes sekalian gitu kan. Gitu. Biar nggak Iya. ada kong-kali-kong, ini kan dia kan menguasai Jawa Barat nih orang katanya. Biar nggak ada sekalian, tarik aja ke Mabes sekalian. Iya, iya, iya. Gitu. Kita percaya pasti kepolisian kita presisi kok. Iya. Gitu. Dan siapapun dia, mau dia caleg, calok atau apapun ya segala macam nggak ada Pasti urusan. disikat emang. Ya, nggak ada urusan. Gitu. Ya. Dan masih nyalek nih, beneran nyalek dia. Masih terus maju. Masih terus maju. Tahu diri lah harusnya. Harusnya. Iya kan? Yang kami juga dapat informasi dari ibu juga, dia diajak oleh Mas Luki Hakim Oke. untuk berpasangan di Pilkada Indramayu. Serius. Serius. Apa kita telepon Luki Hakim aja mau? Gitu. Oke. Sebut aja Iya. nama karena Iya, sering berjalan bareng konfirmasi.
Karena takut informasi tidak benar kan? Iya. Karena pengakuan beliau kan, Iya. pelaku sendiri. Oh, beliau ngaku apa? Iya, itu Bilang apa? chat ke saya, Gitu. Umi, Mas Luki Hakim ajak Abi untuk jadi partnernya. Maksudnya partner apa? Iya. Jadi wakil bupatinya atau bupatinya? Umi tidak setuju. Iya. Itu alhamdulillah chatnya semua masih utuh, Mas Kapan Uya. tuh bilangnya? Di tahun 2022, Mas Uya. Bulan? Bulannya saya lupa. Oke, kita telepon aja. Ya. Ntar saya ngobrol dulu mungkin. Takutnya dia nggak mau di podcast ini. Bro Luki, ini ada Ibu Hani, istri dari Mas yang anaknya diperlakukan tidak senonoh lah oleh orang ini. Gitu. Tapi dia mengaku katanya kenal dengan Mas Luki dan katanya ditawari berpasangan di Pilkada 2024 untuk berpasangan dengan di Indramayu jadi bupati dan wakil bupati. Termasuk katanya juga apa gimana Bu? Mas Luki ini adalah muridnya dari Mas ini jadi gurunya. Oke, silakan mungkin diklarifikasi mungkin ya. Iya, pertama mohon maaf. Iya. Pilkada itu di bulan Oktober 2024. Iya. Bahkan pendaftarannya pun belum ada. Iya. Terus siapapun yang mau maju pilkada itu maka harus punya kursi DPRD. Jadi saat ini bahkan kursi DPRD-nya pun sedang diperebutkan untuk pileg. Jadi sebenarnya kalau bicara pilkada itu masih belum ada dan tidak ada saat ini. Iya. Jadi adanya itu pemilu legislatif. Saya Iya. sekarang sebagai caleg DPR provinsi. Iya. Artinya kalau bicara pilkada ya belum ada pendaftaran, belum ada apapun lah. Tapi Iya. kalau ada orang siapapun yang ingin berpasangan itu kan sebagai rencana masa depan bagi setiap orang yang Betul. punya cita-cita politik itu wajar saja. Iya. Misalnya kayak saya suatu hari nanti akan berpasangan sama A, B atau sama Luki atau siapa. Jadi Iya. maksud saya boleh saja semua orang mengatakan seperti itu. Iya. Dan sampai saat ini pun saya akrab sama ketua-ketua partai lain yang mana Iya. menjadi gosip politik. Gosip politik itu wah rencana akan pasangan sama ketua DPRD saat ini, bahkan udah ada fotonya dan lain-lain. Iya. Jadi saya konfirmasi bahwa belum ada paslon atau bakal calon bupati Indramayu itu belum ada. Bahkan belum ada pendaftarannya, belum ada tahapannya. Oke, kalau dia cerita dia diajak sama Mas Luki berarti itu bohong ya? Bisa jadi seperti ini. Iya. Kayak saya kan politisi, Iya. ketemu sama orang, terus wah ini cocok nih untuk jadi pasangan. Tentu sebagai politisi tentu kita tidak mungkin bilang tidak. Bisa jadi wah mantap silakan ketua. Itu kebiasaan di Oke. mulut saya selalu mengatakan seperti oh ya siap ketua kapan insya Allah yang penting terbaik untuk Indramayu. Biasanya seperti itu. Dan itu ada proses politiknya saya akan bilang itu kan. Jadi Iya. bisa pada semuanya. Tapi kalau secara kayak saya sekarang sudah menggandeng ya tidak mungkin karena kan memang belum ada tahapannya, belum ada prosesnya sama sekali. Oke. Sama Mas siapa? Kenal apa tidak sebetulnya? Kemarin setelah saya akhirnya mencari tahu, kenal karena mohon maaf kalau saya kenal sama orang, tentu bisa kenal sama banyak orang. Iya. Kadang-kadang saya suka lupa, karena kan memang peristiwa politik Iya. itu kan kegiatan politik kan banyak Iya. ya. Jadi kalau misalnya bicara kenal, saya kenal ternyata pernah ada sekitar 3 atau 4 kali acara setelah saya gali ada beberapa pertemuan kayak gitu. Jadi kalau hubungan politiknya tidak ada, tapi kalau kenalnya iya, dan itu biasanya di panggung ataupun di forum-forum kayak forum gathering gitu. Saya juga pernah datang ke ke peternakannya, ke tempat peternakannya itu saya sudah pernah datang waktu saya mau studi banding tentang peternakan kambing. Nah itu saya ingat lagi itu di Kerawang. Tapi katanya dibilang juga Pak ini katanya gurunya dari Mas Guru Luki. saya. Iya, betul apa tidak? Iya, kalau guru tentu harus ada misalnya padepokannya ya. Iya. Bisa ada padepokan A. Nah, saya tidak terdaftar di padepokan manapun secara formal maupun secara kehadiran. Iya. Saya tidak pernah datang ke padepokan manapun melakukan proses belajar mengajar ataupun proses kayak mempelajari ilmunya atau tausiahnya kajiannya. Jadi kalau misalnya dianggap beliau guru saya misalnya gitu, ya di sisi mana nyadari ya. Setiap saya ketemu sama orang yang lebih tua, apalagi biasanya misalnya ustadz atau kiai, tentu saya membahasakan diri seperti ini mah ya siap Pak Ustadz, siap Pak Guru, beliau mah orang. Nah, itu kebiasaan saya menuakan seseorang. Jadi kalau misalnya ada
video ataupun rekaman atau apapun bahwa siapa guru, siapa ustadz, itu tentu saya punya guru banyak sekali dan ustadz banyak sekali. Sebenarnya kayak gitu. Iya, tapi tidak pernah berguru sama orang ini ya? Oh tidak. Saya Tidak tidak. pernah, Bahkan ya? saya nggak tahu, misalnya kayak ilmu pengajiannya apa, saya nggak tahu. Tapi saya pernah datang ke tempat peternakannya, dan itu datangnya dari sore sampai kalau nggak salah buka puasa. Iya. Iya, seingat saya buka puasa sampai makan maghrib lah gitu. Iya. Terus saya sholat di situ, dan itu membicarakan semuanya tentang kambing, peternakan kambing, pakan kambing, tapi tidak bicara tentang keilmuan agama atau politik sama sekali, gitu. Oke, jadi ini klarifikasi dari Mas Luki Hakim. Kita hargai juga karena kan ini kan seharian ini sudah beredar nama Luki Hakim di bawah-bawah nih berarti kan? Iya, Iya. ini saya lagi banyak masalah jatuhnya. Iya. Tapi saya sebenarnya tidak ingin ikut campur, Iya. dan saya menghargai proses hukum kalau memang ada peristiwa hukum. Iya. Dan kalau memang di sini misalnya ada korban ataupun ada orang yang dirugikan, saya turut prihatin. Tapi saya benar-benar tidak ingin ikut campur, makanya saya rada Iya. stay away gitu. Saya kecuali kalau memang di situ menjadi suatu kesaksian. Misalnya kemarin ada peristiwa di Al Zaitun Iya. yang memang saya hadir, saya hanya mengatakan apa yang saya lihat. Betul. Oke. Siap Mas Luki. Thank you bro. Siap. Ya, terima kasih loh waktunya. Ya. Iya, sama-sama. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi benar Luki Hakim mengenal. Inilah korban dengan Luki Hakim itu. Oh, ada korban juga dengan Luki Hakim. Ada foto. fotonya. Oke, boleh. Oh, lihat. Ini di mana kira-kira nih? Itu di terapi yang di Cirebon, Mas Uya. Tempat terapinya bukan peternakannya. Iya, di tempat terapinya, pengobatan Oke, herbal oke, itu. oke. Dan intinya adalah kita berharap ini adalah cepat ya. Dan saya juga untuk kasus ini saya mau ikut mengawal, Bang. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Ini sampai selesai, sampai kita puas sama putusannya, sampai vonis hakim, sampai kalau ada Semaksimal banding mungkin. kita ikutin terus, sampai kayak kasus yang di Cirebon kemarin kita kawal Iya. sampai titik akhir, ya. Terima kasih. Bang. Harus, Bang. Saya nggak Harus. pernah terima orang begini dan makasih Wajib juga. bagi kita orang tua, Bang. Iya, Kalau urusan anak nggak ada kompromis. nggak ada kompromi. Itu prinsip itu. Iya, dan Mas Kasman terima kasih banyak juga sudah mau menangani Iya. kasus ini. Kita terus kawal ini, ya. Apapun resiko kita juga kita Iya. juga bersama-sama nih. Iya. Jalan terus. Jalan terus. Resiko udah digaris oleh Allah kok. Iya. Ngapain takut? Setuju sekali. Dan ini pelajaran buat kita semua juga. Satu lagi berarti, kalau kita punya anak perempuan, anak laki-laki pun, kita berikan pemahaman tentang pengetahuan seks sejak dini itu nggak masalah. Iya. Kita kasih tahu, jangan sampai orang meraba-raba ini. Jangan sampai orang asing atau orang yang dekat kita melakukan ini. Jadi dari kecil mereka tahu. Ini kan Iya. anak ibu kan nggak ngerti itu adalah pelecehan kan. Dari Tapi usia setelah tinggi. untungnya ngelihat TikTok, ngelihat Di usia 10 konten, tahun baru dia tahu. dia akhirnya tahu. Tapi ya jadi ada positif juga. Akhirnya dia tahu bahwa itu ada pelecehan dan akhirnya stop. Iya. Artinya kita jangan pernah tabu untuk memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Jadi anak tahu sejak kecil apa yang tidak boleh orang lakukan terhadap dirinya. Dan dia diajarkan untuk menghargai dirinya sendiri. Betul. Setinggi-tingginya. Iya. Sepakat itu. Oke, terima kasih Mas Iya. Kasman. Kami Bajunya juga terima biru kasih. bagus sekali. Iya. Iya. Warna biru. Iya, Ada iya. putih-putih sedikit. Iya, siap. Mbak tinggalnya di Cirebon berarti? Sekarang di Cirebon, Mas Uya. Tinggal di Cirebon. Iya. Oke. Dan semoga kasus ini mendapatkan perhatian, atensi semua dari Polres Kota Cirebon lebih Amin, ya Allah. cepat lagi untuk pemanggilan Terduga terduga pelaku. ini, ya kan? Ya kalau mungkin dari Polda Jawa Barat. mau mengambil alih kasusnya juga Kami lebih baik besok atau dari kami- Mabes lebih baik. Dan dari atensi Kapolri mungkin bisa melihat ini kan saya selalu berikan link-link saya sama mereka-mereka. Iya. Mudah-mudahan Iya. Mabes Polri biar cepat penanganannya dan Iya. mengungkap semua peristiwanya. Itu Iya. yang kami harapkan. Mungkin bukan hanya si A ini korban, mungkin banyak korban lain. Iya. Kita juga tahu. Ini berlaku. Ini kalau benar terjadi ini biadab. Dan kalau sampai ada setelah podcast ini ada orang yang merasa pernah diperlakukan Iya. seperti itu, jangan ragu buat melapor. Betul. Jangan ragu buat melapor, jangan takut. Kita kawal. Ya, nggak usah takut. Ya. Kita siap kawal ini. Pengacara bisa ikut Iya. mengawal juga kan, Pak? Pasti kami kawal. Iya. Kami pasti fight dengan cara apapun, seperti apapun pasti kami fight membuktikan bahwa pelaku ini harus dijerat dengan hukum yang berat. Kemarin kasus yang Ibu Vini sudah dari vonis 1 tahun berapa bulan, sudah naik tiba-tiba banding jadi 20 tahun. Nah, Padahal tuntutan JPO-nya 15 tahun, ini 15 ultra tahun. petita nih. Berarti ini minimal harus sama. minimal harus sama. Ya, ya. Kalau banyak korbannya, ya ikutin aja putusan yang di Bandung, yang
Iya. Kepala pesantren itu, Iya. hukuman mati. Iya, kepala pesantren di Bandung ya. Iya. Oke. Gitu. Ini juga besok baru dapat kabar lagi tadi kita ada anak umur 9 tahun diperkosa secara bergiliran di pondok pesantren juga, ya, oleh pemiliknya. Dan ini suami istri. Nanti akan kita kawal juga. Oke, terima kasih banyak guys. Saya pamit dulu, yang sabar Ibu. Makasih Ya. Mas Uya. Makasih. Tetap semangat banyak. juga Bapak. Makasih Siap. banyak. Mas Kasman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertarik.